ini sebenarnya agak shock kita, Mbak. Oke. Beberapa teman-teman fans timnas Indonesia. Lalu bagaimana pemberitaan media di Belanda terkait dengan pemain sepak bola legendaris Patrick Kluivert yang baru diumumkan sebagai pelatih timnas? Kita berbincang dengan warga negara Indonesia di Belanda, Ahmad Sapoan. Selamat sore waktu Jakarta, Mas Sapoan, dan juga selamat siang ya waktu Belanda. Ini kalau kita lihat kan baru diumumkan ya Patrick Kluivert. Nah, bagaimana pemberitaan media Belanda yang baru saja atau Patrick Kluivert di hadapan media Belanda, kemudian juga bagaimana dua nama lainnya yang kemudian juga masuk digadang-gadang jadi asisten pelatih? Iya, halo Maidop, selamat pagi. Saya bilang dari Belanda di Oke, sini. masih pagi, oke. Masih segar-segarnya di sini. Ya, berita terkait dengan Patrick Kluivert terutama ini sebenarnya sudah terdengar dari sebelum konferensi pers yang terjadi di Jakarta sebenarnya, Maidop. Oke. Ya, jadi saya membaca Patrick Kluivert itu pada hari Minggu kalau nggak salah di media Belanda. Dan ini dan semakin ramai diperbincangkan di media Belanda terkait dengan Patrick Kluivert dan dua asisten yang dibawa. Kalau dua asisten yang dibawa, Alex Pastoor dan Danny Lanzat, ini memang 2 hari terakhir memang agak-agak gencar dibicarakan terkait dengan apakah pelatih ini sangat beken, sangat apa istilahnya, sangat bagus track recordnya. Saya rasa karena saya baru 2 tahun di Belanda, jadi tidak terlalu terdengar sebenarnya track record daripada pelatih ini. Tetapi karena Indonesia sekarang menjadi pemberitaan besar di Belanda karena banyak pemain dari Belanda yang ke Indonesia main di Indonesia, jadi akhir-akhir ini sering diberitakan sehingga ada berita pelatih baru dari Belanda juga, sehingga ini menjadi berita hangat juga di Belanda gitu, Maidop. Jadi berita hangat sebelum ada konvers dari PSSI pada hari Senin siang ya di sana. Betul. Ya, yang terdengar hanya Patrick Kluivert aja dulu, Mbak. Pada sebelum itu. Lanzat dan juga Pastoor? Itu 2 hari terakhir saja. Hari kemarin kalau nggak salah itu saya baca kemarin pagi itu terdengar nama Pastoor dan Lanzat itu terdengar. Sebelumnya saya juga tidak terlalu tahu gitu, nggak pernah dengar karena ini kan terutama Pastoor ya. Pastoor ini kan memang agak-agak beken di sini membawa klub-klub dari kasta kedua Belanda ke Eredivisie. Jadi ini memang agak bagus namanya di sepak bola Belanda. Pemberitaannya juga bagus ya? Bagus. Karena memang track recordnya juga bagus. Almere City juga dibawa oleh Alex Pastoor ya, di mana sekarang timnas kita Tom Haye juga bermain di sana gitu. Oke, kalau di sini kan juga sempat ada isu-isu kemudian skandal yang membawa atau menyeret nama Patrick Kluivert begitu ya. Tanggapan dari media di sana, apakah ada mengulik soal itu juga? Terkait dengan itu saya tidak membaca satupun berita tentang skandal itu. Jadi saya nggak mendengar berita negatif terutama terkait dengan apa yang beredar di sosial media, terutama saya juga pernah membaca perjudian apa dan sebagainya. Tidak ada tertulis di media Belanda terkait dengan hal itu. Oke, kalau respons warga negara Indonesia, ini ada pelatih timnas Indonesia yang datang dari Belanda, bagaimana respons mereka? Ini sebenarnya agak shock kita, Mbak. Beberapa teman-teman fans timnas Indonesia agak shock, tidak ada apa-apa, kita mendengar baik-baik saja Sintayong gitu. Shock mendengarkan kok tiba-tiba Sintayong didepak dari kepelatihan gitu, ditambah lagi dengan track record yang nggak terlalu mentereng lah dari Patrick Kluivert gitu.
Ya sebagai legend sepak bola, sebagai pemain mungkin kita tahu bahwa Klub Kluivert ini pemain yang bagus gitu di Belanda. Cuman shock aja kita gitu. Dari kemarin saya banyak WA, terima WA dari teman-teman, kenapa ini diganti, kenapa ini diganti, karena kebetulan banyak teman dari Garuda Indonesia juga mengkonfirmasi ke saya, kita juga sangat-sangat kecewa begitu, Mbak. Jadi agak shock begitu justru ya, meskipun juga pelatihnya datangnya dari Belanda. Betul, betul. Kalau Anda sendiri tanggapannya, Mas? Eh, saya juga sebenarnya agak awalnya kecewa, Mbak. Awalnya kecewa kenapa di saat bergulirnya round 3 ini Sintayong diganti begitu. Kita tahu bahwa Sintayong telah merubah banyak hal di sepak bola Indonesia gitu. Di sana terutama saya pribadi ya, saya sampai pada saat gol Marcelino di Piala Asia itu, Piala itu kemarin, itu kita sangat sedih banget gitu, sangat bangga terhadap Indonesia gitu. Tiba-tiba diganti, ya ini pertama kekecewaan, tapi kita harus terima karena memang pimpinan dari PS Federasi mengatakan harus diganti. Jadi untuk kebaikan sepak bola Indonesia, untuk timnas Indonesia bermain di Piala Dunia, kita selalu support, Mbak. Oke, baik. Terima kasih sudah bercerita dan juga ngobrol hari ini di Kompas Petang. Sehat selalu, Mas Sapo. Salam dari Indonesia.